Kami mengarahkan hati kami dan pikiran kami kepadamu Tuhan. Matamu menjelajah ke seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatanmu kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Biarlah kau mendapati matamu tertuju di tempat ini Bapa. Kau mendapati hati yang bersungguh-sungguh kepadamu. Dan kami mau terima kekuatanmu Bapa. Katakan, aku terima kekuatanmu pagi ini Bapa. Lewat kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap menerima firman Tuhan pagi ini, bersama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kalau hari ini kita dapat kembali beribadah dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Nama saya Doni Freki Tompunu, saya gembala di Victory Church Indonesia di bawah naungan GPDI di Cirende, Lebak Bulus Bapak Ibu. Dan hari ini terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk dapat melayani kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul satu kata terpenting. Katakan yuk, satu kata terpenting. Ya. Kalau saya tanya kepada Anda, apa satu kata terpenting bagi Anda? Ya. Saya mengadakan survei di 200 orang yang mengikuti gerakan doa pagi kami, Victory Morning Prayer. Next tolong. Ya. Kami setiap pagi itu ada Victory Morning Prayer, Zoom. Ya. 300-an orang ikut, lalu saya ambil survei 200 orang, next ya. Apa satu kata terpenting bagi Anda? Dan mereka memberikan jawaban, yang pertama itu setia, yang kedua itu taat, yang ketiga percaya, yang ketiga itu Tuhan. Yang lainnya menyusul. Karena surveinya ini dilakukan di kalangan orang-orang yang setia berdoa, maka jawabannya rohani Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita tanya apa satu kata terpenting bagi orang yang di luar sana? Menurut Anda apa? Yang pertama itu bahagia. Yang kedua itu kaya. Yang ketiga terkenal. Apalagi generasi milenial ya. Pengennya jadi YouTuber Pak. Jadi influencer. Followernya banyak gitu. Ya, tapi yang lebih penting pagi ini kita mau cek ya. Apa satu kata terpenting bagi Tuhan? Ya, next tolong. Apa satu kata terpenting bagi Tuhan? Kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa satu kata terpenting bagimu? Menurut Anda, apa satu kata terpenting bagi Tuhan? Apakah kaya? Halo? Apakah terkenal? Apa saudara? Apakah mujizat? Apa satu kata terpenting bagi Tuhan? Next. Ya. Ternyata satu kata terpenting bagi Tuhan adalah apa? Kesetiaan. Ya. Saya belajar ini, memastikan ini hampir 1 minggu ya, Bible study. Apa sih satu kata terpenting bagi Tuhan? Ternyata saya mendapati adalah kesetiaan. Karena gini, apakah yang terpenting bagi kita itu terpenting bagi Tuhan? Kalau apa yang kita anggap penting ternyata tidak penting bagi Tuhan, artinya tidak penting. Karena Alkitab berkata, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Apa yang penting bagi raja kita? Kerjakan itu, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Dan saya ingin Anda hari ini tahu bahwa ternyata yang terpenting bagi Tuhan adalah kesetiaan kita. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 5 yang ke-6, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Baca keras-keras. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu bicara apa Bapak Ibu? Kesetiaan. Dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengikut aku, yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Itu bicara apa Bapak Ibu? Kesetiaan, loyalitas. Karena yang terpenting dalam sebuah kerajaan adalah loyalitas. Heaven is a kingdom. Sorga adalah sebuah
kerajaan. Dan yang paling dituntut seorang raja dari pengikutnya adalah kesetiaan. Amin. Nah, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10b. Baca bersama-sama kebenaran ini. 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Katakan setelah saya, mahkota kehidupan. Apa pencapaian tertinggi dalam hidup kita sebagai manusia? Bukan kaya, bukan terkenal, tetapi apa? Mahkota kehidupan. Dan itu hanya diberikan kepada mereka yang setia sampai mati. Katakan yuk, setia sampai mati. Karena kesetiaan bicara tentang nyawa kita. Next. Jadi kesetiaan adalah hal yang mutlak dalam kerajaan Allah. Tidak bisa dikompromikan. Next. Baca keras-keras yuk. 2, 3. Tanpa kesetiaan tidak ada perlindungan, berkat, penyediaan, dan kemenangan yang dari Tuhan. Baca 3 kali karena ini inti message pesan firman Tuhan hari ini. 2, 3. Tanpa kesetiaan tidak ada perlindungan, berkat, penyediaan, dan kemenangan yang dari Tuhan. 2. Tanpa kesetiaan tidak ada perlindungan, berkat, penyediaan, dan kemenangan yang dari Tuhan. 3. Tanpa kesetiaan tidak ada perlindungan, berkat, penyediaan, dan kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Tahun 2023 diprediksi tahun yang gelap. Tapi saya mau beritahu saudara, segelap apapun keadaannya, perlindungan Tuhan tetap nyata. Berkat Tuhan tetap nyata. Kemenangan dari Tuhan tetap nyata. Bagi orang yang setia. Tanpa kesetiaan kita tidak bisa mengalami penyediaan, perlindungan, kemenangan yang dari Tuhan. Next, dan bicara kesetiaan Bapak Ibu. Kita bicara tentang 4H. Apa itu 4H? Yang pertama hati, harta, hasil, hubungan. Ayo hafal yuk, apa itu? Hati, harta, hasil, hubungan. Jadi kalau Bapak Ibu kita bicara tentang kesetiaan, kita bicara tentang hati, harta, hasil, hubungan. Dan 4H ini tidak dapat dipisahkan. Kalau satu hilang, Anda tidak setia, itu artinya. Ini satu-satu kesatuan. Oke, next. Yang pertama kita bicara tentang hati. Dan bicara hati, kita bicara satu kata, yaitu totalitas. Katakan yuk, totalitas. Ini yang paling penting dalam kerajaan Allah. 2 Tawarik pasal 25 ayat 2 dan 14. Amasya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hatinya. Itu masalahnya. Akibatnya apa? Setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, Amasya mendirikan para allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar korban untuk mereka. Anda lihat, orang yang tidak segenap hati mengikut Tuhan, dia tidak melakukan dengan segenap hati. Ketika dia mengalami kemenangan, dia akan lupa Tuhan. Dia akan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Anda lihat itu? Anda perhatikan tidak ada orang lagi susah, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Begitu dia mengalami berkat, begitu dia mengalami pemulihan, hilang tuh. Karena hatinya setengah hati Bapak Ibu. Orang yang setengah hati, itu orang yang mudah sekali jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak totalitas ikut Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 9. Baca keras-keras yuk, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Anda harus mengerti ini.
hanya dekat Allah saja. Aku tenang, ada rasa aman, ada perlindungan. Dan ketika Raja Asa tidak lagi setia kepada Tuhan, dikatakan engkau telah berlaku bodoh, sebab pada hari ini tidak ada lagi perlindungan bagimu. Engkau akan terus mengalami peperangan. Next slide. Baca keras-keras yuk, ini pesannya. 2, 3. Tidak bersungguh hati pada Tuhan adalah kebodohan yang sesungguhnya. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, Anda bodoh. Orang Betawi bilang goblok. Bego. Supaya lebih nancep Bapak Ibu. Adalah bodoh kalau Anda tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang lebih sungguh-sungguh cari duit dibanding cari Tuhan. Betul? Itu kebodohan. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Sekarang apa yang dicari Tuhan? Saya. Amin. Apa yang dicari Tuhan pagi, siang, malam, petang? Saya yang mata duitan. Ayo saudara, cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu baru bijak. Kalau Anda tidak mencari Tuhan di masa krisis Anda juga tidak akan mencarinya di masa senang. Tidak ada orang cari Tuhan di masa senang Bapak Ibu. Semua orang cari Tuhan di masa susah. Karena itu ketika Anda senang, tetap cari Tuhan. Itulah orang yang sungguh-sungguh. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ya, tadi pagi saya katakan, apa arti sungguh-sungguh? Taruh nyawa kita di situ. Ya, kita lihat contohnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menolak menyembah patung dewa Raja Nebukadnezar. Dalam kitab Daniel, pasalnya yang ketiga 15 sampai 18. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Dalam hal ini saudara, Raja Nebukadnezar berusaha untuk menegosiasi Sadrak, Mesak, Abednego untuk mereka menyembah patung yang dia dirikan. Karena pada kesempatan yang pertama, Sadrak, Mesak, Abednego adalah satu-satunya yang tidak menyembah patung itu. Lalu Raja Nebukadnezar nego, ayolah. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Bagaimana jawaban mereka? Ini yang menarik. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan Tuanmu ya Raja, dari tanganmu ya Raja, next ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itulah totalitas. Katakan yuk, taruh nyawa di situ. Taruhannya nyawa. Kesetiaan itu taruhannya nyawa. Hendaklah kamu setia sampai mati. Dan kita semua tahu kan apa yang terjadi. Next, tolong gambarnya. Apakah mereka mati? Mereka mengalami penyertaan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Baca sama-sama, next. Baca keras-keras yuk. Tanpa kesetiaan tidak ada perlindungan, berkat, penyediaan
dan kemenangan yang daripada Tuhan. Karena penyediaan, perlindungan, berkat, kemenangan yang dari Tuhan hanya diberikan kepada mereka yang setia sampai mati. Tuhan kasih mahkota kehidupan. Artinya apa? Tidak ada kematian dalam hidupmu. Ketika engkau terbukti setia sampai mati. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Apa yang terpenting bagi Tuhan? Satu kata? Kesetiaan. Dan kesetiaan bicara 4 H. H yang pertama, hati. Dan bicara hati, bicara tentang totalitas. H yang kedua, harta. Bilang sama sebelahnya, nah ini dia. Nah ini dia. Next, bicara harta, bicara apa Bapak Ibu? Pengabdian. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Baca keras-keras, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi saudara, saingan Tuhan itu bukan setan. Masalah terbesar umat Tuhan itu adalah penyembahan berhala. Dengar baik-baik. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melampaui kekuatanmu. Mengapa? Sebab Allah setia. Dan Allah yang setia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Nah, masalahnya kita hanya stop sampai di ayat ini. Anda tahu nggak ayat selanjutnya apa? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Apa yang membuat Anda tidak mengalami kasih setia Tuhan ketika dicobai? Anda menyembah berhala. Dan berhala itu namanya mamon. Apa itu mamon? Uang. Next. Mazmur 62 10b. Baca keras-keras. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Kapan penyembahan mamon itu berlangsung? Khususnya ketika kita mulai banyak duit. Katakan yuk, banyak duit. Anda percaya tidak bahwa uang itu punya daya tarik? Uang yang punya daya tarik itu bukan uang yang sedikit, tapi uang yang banyak. Banyak orang menyimpang dari imannya karena apa? Uang. Hamba Tuhan waktu susah setia ya. Ketika udah ditawarin duit bisa melenceng loh. Gara-gara uang loh. Ujian kesetiaan kita yang sesungguhnya bukan ketika kita susah. Tapi ketika kita diberkati. Itu daya tariknya Pak. Ya, saya bersyukurlah bapak-bapak di sini. Saya lihat tadi ngomong dengan bapak-bapak di sini setia ya. Walaupun diberkati tetap setia. Ya. Next. Ulangan 6 ayat 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu. Kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Baca keras-keras. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan. Dalam Ulangan 8:19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa.
Katakan, pasti binasa. Pasti. Tanpa kesetiaan, tidak ada perlindungan, tidak ada berkat, tidak ada kemenangan daripada Tuhan. Kamu pasti binasa. Dan kesetiaan bicara tentang bukan hanya hati, tapi apa? Harta. Mengapa? Matius 6 ayat 21 baca keras-keras. Karena di mana hatimu, di mana hartamu berada, di situ hatimu, kesetiaanmu berada. Sekarang, bagaimana Anda menunjukkan kesetiaan Anda kepada Tuhan? Saya jawab, coba tanya. Saya tanya Anda sekarang, bagaimana cara Anda menunjukkan kesetiaan Anda kepada Tuhan? Apa yang Tuhan lihat? Hartamu. Di mana hartamu berada? Di situ hatimu berada. Next, kita lihat ya. Di mana harta Anda berada? Anda tahu kisah janda Sarfat? Di tengah-tengah masa kesukaran, Anda percaya tidak pemeliharaan Tuhan? Elia dipelihara Tuhan di Sungai Kerit. Pagi, siang, malam dikirimin daging, burung gagak nganter daging. Pak Marco, kalau Bapak suka makan daging? Kalau Bapak makan daging selama sebulan penuh pagi, siang, malam, apa yang terjadi Pak? Apa Pak? Iya, yang pasti berat badan naik Pak. Overweight. Jadi bayangkan Nabi Elia badannya gemuk atau kurus? Bayangkan Pak, gemuk atau kurus? Gemuk. Orang kelaparan susah makan dia, overweight Pak. Gemuk. Lalu Tuhan suruh pergi ke seorang janda di Sarfat. Kita tahu semua kisahnya kan? Dia hanya punya tepung sedikit, minyak sedikit, makan, selesai. Ini yang terakhir sama anaknya lalu mati. Datanglah Elia. Badannya gemuk. Lalu berkata, buatkan untuk aku lebih dahulu. Kalau itu pendeta Anda, pikiran Anda gimana? Waduh, ini gak punya sense of crisis. Ya. Betul ya Pak? Kalau saya jadi janda di Sarfat, saya punya pikiran jahat. Jangan-jangan saya janda yang ke-1000 kali didatangin. Ya. Tapi janda ini luar biasa loh. Kalau Anda perhatikan baik-baik ayatnya ya. Janda ini berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Itu yang keluar pertama kali. Jadi Anda harus menyadari penginjilan itu sudah terjadi di zaman purbakala. Kenapa Tuhan lakukan misalnya belah air laut? Itu heboh loh, seluruh dunia pada masa itu tahu bahwa Tuhan yang disembah orang Israel itu Tuhan yang benar. Tuhan yang hidup. Tidak kelihatan tapi hidup. Makanya perempuan ini mengakui demi Tuhan yang hidup. Dia mengakui. Masalahnya gini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, namun kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Show your loyalty. Tunjukkan kesetiaanmu. Baru terjadilah pemeliharaan Tuhan. Dan janda di Sarfat ini taruh nyawa, katakan yuk, taruh nyawa. Dia buatkan lebih dahulu, taruhnya nyawa. Apa yang terjadi? Dia dipelihara Tuhan. Amin. Saya ngalami Bapak Ibu. Demikian pula dengan yang 5 roti 2 ekor ikan ya. Lalu persembahan yang hanya 2 pes dari seorang janda. Saya cerita singkat lah ya. Saya ngalami krisis keuangan itu 10 tahun. 10 tahun, 3 kali. Ya, makin terpuruk. Yang ketiga itu paling parah. Saya tarik uang dari 16 kartu kredit, saya putar di bisnis Pak. Di pasar option Amerika. Saya main gold, emas. Singkat cerita habis semuanya Pak. Saya loss 800 juta lebih. Masalahnya itu uang kartu kredit. 16 kartu Pak. Saya stres hampir gila.
Makanya saya tinggal di rumah mertua itu 8 tahun. Dan itu satu proses ya. Saya tahu rasanya nggak punya uang. Saya tahu Bapak Ibu, saya anak udah 3 loh. Ini air mata ngalis terus, saya tidak lihat masa depan di ketiga anak saya. Hidup kayak kereta api. Susah, duit. Sama-sama juga apa? Putus asa, Pak. Lalu saya mulai kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh. Saya mulai merenungkan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Every day Tuhan adalah gembalaku. Ribuan kali Pak. Tuhan itu proklamasi renungan saya. Saya keluar pagi, saya jalan-jalan, saya mempersembahkan tubuh saya semangat, saya katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, sebab ia memelihara aku. Itu hafal saya Pak. Tapi tiba-tiba, ini poinnya, dalam perenungan saya, tiba-tiba. Katakan yuk, merenungkan perkataan Tuhan, sampai perkataan Tuhan berkata-kata kepada kamu. Sampai firman itu berbicara Pak. Bukan hanya kita merenungkan, perkataan itu hidup Pak. Tiba-tiba Pak, itu ada suara kecil gini. Kalau aku gembalamu, kamu takkan kekurangan. Tapi kenyataannya kamu hidup kekurangan. Artinya aku bukan gembalamu dan kamu gak mengikuti aku. Karena domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikuti aku. Sehingga mereka tidak akan kekurangan. Masalahnya kamu gak dengar suaraku, kamu gak ikut aku. Lalu singkat cerita, oke Tuhan, apa suaramu? Apa kehendakmu? Saya punya budgeting, saya tahu kok utang saya berapa. 800 juta, 16 kartu kredit. Dan saya buat rencana untuk bebas hutang, rencana saya adalah itu mesti bayar kan 4 tahun setengah. Saya mesti bayar setiap bulan 15 juta. Every month 15 juta, 4 tahun setengah utang saya lunas. Kalau gaji 15 juta, oke lah. Kalau utang 15 juta tiap bulan, saya anak 3, tinggal di rumah mertua. Biaya hidup berapa? Saya tulis 10 juta. Saya tahu uang sekolah, transport, makan, uang rumah, uang listrik 10 juta. Jadi 15 juta tambah 10 berapa? 25 juta. Ini kebutuhan saya untuk saya bisa hidup melayani Tuhan dengan tenang. Saya butuh income 15 juta. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Gaji yang saya terima dari gereja. Sampai hari ini saya terima gaji. Walaupun saya gembala, saya menggaji diri saya. Ya, keuangan gereja dipisahkan dari keuangan rumah tangga. Amin. Gaji saya waktu itu 3 juta, Pak. Gaji 3 juta, ini kita ngomong 15 tahun lalu ya. Gaji 3 juta, utang 15, biaya hidup 10 juta. Anda mau pakai rumus ekonomi apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan? Oh haleluya. Lalu Tuhan berbicara gini, ini pribadi, pengalaman pribadi, bukan doktrin, jangan jadikan doktrin, ini bukan doktrin. Ini personal experience, testimoni. Kamu percaya aku sanggup berkati kamu 25 juta tiap bulan? Saya katakan Tuhan aku percaya. Apa buktinya? Show me your loyalty. Sembah aku, bukan mamon. Kasih perpuluhan di depan. Berapa perpuluhannya? 2,5 juta. Gaji berapa? 3 juta. Sisanya? Langsung Pak penyembahan itu. Saya sepakat, istri saya sepakat ini suara Tuhan. Oke, let's do it. Kenapa? Saya nggak kasih tetap kurang. Saya kasih kurang juga. Lebih baik saya kurang karena saya mentaati. Saya setia kepada Tuhan. Udah, saya mau beritahu ya, singkat aja. Selama 4,5 tahun, sejak dari bulan pertama sampai utang lunas, saya selalu terima di atas 25 juta. Gak ada kemuliaan bagi Tuhan.
Kalau mau totalit, saya taruh nyawa saya di situ. Itu nggak bercanda Bapak Ibu. Amin. Show me your loyalty. Gimana caranya? Ya hartamu di mana berada? Ya sekarang saya tidak lakukan itu lagi. Udah selesai masanya. Saya kelola keuangan saya sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air toh. Tapi apakah sejak hari itu Yesus gak pernah naik perahu? Ayo para muridku, kita gak perlu naik perahu, kita berjalan di atas. Kan gak begitu. Jangan hidupnya mujizat terus. Enggak, Anda harus belajar mengelola. Jangan punya miracle minded. Mujizat itu hanya untuk orang yang berdosa, yang sesat, yang jatuh. Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, gak perlu mujizat. Ya, next time lah kita belajar itu. Oke, waktu kita terbatas ya. Udah habis malah sekarang nih ya. Oke, cepat yuk, next. Ya. Harta yang lalu, next tolong cepat. Ya, karena saya nggak bukan klikkan. Oke, baca sama-sama. Ini prinsipnya 2, 3 tanpa kesetiaan. Tidak ada perlindungan, berkat, penyediaan dan kebenangan yang dari Tuhan. Camkan itu, next. Kesetiaan bicara tentang hasil, pelipat gandaan. Ya. Dalam Matius 25 ayat 14, bisa next tolong cepat. Ya, pelipat next. Ya. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai 18. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, bukan bakat, itu duit, itu harta. Makanya hati, harta, hasil. Lalu beroleh laba 5 talenta. Dan hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian. Lalu berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu, ia pergi menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan harta tuannya. Dan kita tahu kisah ini bukan? Tuannya datang minta apa? Pertanggung jawab, minta untung. Hati, harta, hasil. Minta hasilnya apa? Dan yang kepada 5 dan 2 talenta, tuannya berkata apa? Baca keras-keras. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Tapi yang 1 talenta, dengar baik-baik. Apakah 1 talentanya hilang? Oh, tidak hilang. Masih utuh kok, tidak berkurang. Dikembalikan. Apa yang tuannya katakan? Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena ini hukumnya. Baca keras-keras. Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mempunyai apa? Kesetiaan. Next, baca keras-keras yuk. 2, 3. Kesetiaan tanpa pelipat gandaan bukan kesetiaan. Camkan itu baik-baik. Anda dipercayakan apa? Pelayanan. Dipercayakan pekerjaan. Tambah baik gak? Anda dipercayakan apa? Oh, Anda misalnya diberikan pinjam ya, pinjam mobil, balik mobilnya. Mobilnya waktu Anda pinjam sama balik lebih baik tidak? Jangan sampai bensinnya nggak diisi, kotor, itu nggak setia. Pastikan Anda itu hidupnya menguntungkan. Amin. Kalau hidup Anda tidak menguntungkan, dikasih hilang, kurang, rusak. Apapun yang ada padamu akan diambil. Sehingga engkau berkekurangan. Kenapa hidupmu susah? Karena engkau gak setia, gak becus. Saya tidak pernah menaruh belas kasihan kepada orang yang tidak saya kenal. Kemarin Pak, ujuk-ujuk tiba, datang orang ngaku hamba Tuhan bawa jualan, mau jualan di gereja kami. Saya hormat, oke Bapak ngaku hamba Tuhan, ya dia kasih buktinya segala macam. Poinnya 1 Pak, saya gak kenal Bapak, itu aja. Kalau ada orang yang tidak saya kenal di sosial media datang, Pastor Doni tolong saya dong.
Saya tahu dia punya masalah, dia gak setia. Kenapa? Kalau orang yang terdekat, yang dia kenal gak nolong dia, ini orang gak beres hidupnya. Sampai dia harus minta tolong sama orang yang gak dikenal. Something wrong with your life. Halo? Dan Anda gak perlu merasa bersalah kalau Anda gak nolong orang ini. Kenapa? Kita gak jadi pahlawan buat dia. Tuhan sedang proses dia. Setuju? Amin. Katakan yuk, kesetiaan. Bicara apa? Hati, harta, hasil. Dan yang keempat, bicara tentang apa? Hubungan. Khususnya pernikahan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Waduh, nangisnya airnya kemana-mana. Karena gini, Tuhan menampung air mataku. Enggak semuanya ditampung Bapak Ibu. Dengan tangisan dan rintihan, oleh karena Tuhan tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri pada masa mudamu, yang kepadanya engkau tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. 1 Petrus 3:7, demikianlah juga kamu hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah, hargailah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Anda lihat kenapa doamu terhalang? Karena kau tidak setia kepada istrimu. Kau tidak pernah menghargai istrimu. Bukan karena kau tidak kerja keras, enggak. Karena kau gak menghargai istrimu. Kolose 3:19, hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya dulu adalah suami yang kasar sama istri. Makanya saya ngalami itu masalah keuangan. Saya kasar. Sama jemaat saya sabar. Sama istri remnya blong. Ya. Itu saya dulu. Sampai saya harus minta maaf sama dia. Saya katakan, sayang, ketika saya tahu kebenaran ini, maafin aku. Terima kasih kamu telah menjadi istriku. Dan aku tahu tidak mudah menjadi seorang istri hamba Tuhan yang punya banyak utang. Dan kamu setia. Thank you so much. Saya dulu Pak menjadikan kelemahan istri sebagai bahan khotbah saya. Saya ceritakan di panggung Pak. Kalau saya khotbah istri saya gak tenang. Dan saya dulu gak sadar itu. Saya harus bereskan dulu. Amin. Saya dulu kasar Bapak Ibu. Saya sering kali bentak dia di depan orang. Ya, saya harus pulihkan itu. Next, apa yang istrimu rasakan ketika ia berada di dekat Anda suaminya? Apakah istrimu merasa aman? Apakah istrimu merasa disayang, berharga, berguna? Banyak suami-suami mematikan potensi istri. Lu gak tahu apa-apa lu, bego lu. Waduh, saudara. Anda gak tahu itu kunci berkat ya. Next, baca keras-keras yuk. 2, 3. Menikahi orang yang kita cintai itu biasa. Namun untuk tetap mencintai orang yang sudah kita nikahi, itu baru luar biasa. Next. Keputusan terbaik yang dapat diambil seorang suami dan istri adalah keputusan untuk tetap mengasihi pasangannya. Sekalipun pasangannya melukainya, menyebalkan, menyakitkan. Saya dan istri kami tahun kelima hampir pisah. Hampir pisah dan kami punya alasan yang tepat untuk itu. Tapi keputusan terbaik, sekali lagi keputusan terbaik. Keputusan menghasilkan kekuatan. Jangan pernah tunggu kuat baru buat keputusan karena Anda tidak akan pernah kuat sampai Anda buat keputusan. Dan keputusan yang terpenting adalah saya memutuskan untuk tetap mengasihi istri saya. Apapun kondisinya. Dan buahnya apa? Next. Anak saya buat surat, waktu itu anak kami masih 2 orang. Ini anak yang pertama dia tulis surat seperti ini. Dia baru belajar nulis waktu itu. Aku sayang sama papa, mama, dan Vanessa. Adiknya Valerie belum ada. Tidak ada yang bisa melebihi kasih keluargaku. Aku tidak akan meninggalkan keluarga. Mama yang melahirkan, aku membesarkan aku. Papa rela kerja mencari nafkah. Vanessa, kalau aku pulang sekolah, aku disambut dan diajak memuji Tuhan. Coba. Gak ada yang bisa melebihi kasih mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya papa, mama, Vanessa. Mereka semua keluargaku. Waktu saya baca surat ini,
Saya bersama istri kami terharu. Kenapa? Seandainya kami buat keputusan untuk pisah. Isi suratnya beda, betul? Mengapa aku terlahir di dunia ini? Dengar baik-baik Bapak Ibu, Anda ingin anak Anda bahagia? Tidak ada yang membuat anak kita lebih bahagia selain melihat kita sebagai orang tuanya saling mengasihi. Camkan itu baik-baik. Next, kesetiaan adalah mutlak dalam kerajaan Allah. Next, dan kesetiaan itu bicara tentang apa? Hati, harta, hasil, hubungan. Hendaklah kamu setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan menghargai kesetiaan. Karena itu adalah yang terpenting dalam kerajaan sorga. Bapak hamba berdoa pagi hari ini, meteraikan firman-Mu ini. Kami mau belajar jadi suami yang setia, istri yang setia, hamba Tuhan yang setia, pengusaha yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keadaan dunia ini, selama Engkau mendapati kami setia, kami terima kekuatan-Mu. Setiap kita berkata, katakan aku terima firman-Mu Tuhan. Aku terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.